bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, para jamaah sekalian yang Allah muliakan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena pada kesempatan yang baik ini kita berada di tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah. Alhamdulillah, di hari Ahad pekan kedua ini sebagaimana biasa, setelah kita mengerjakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, mengerjakan salat subuh berjamaah, ya apabila kita mengerjakannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah Azza wa Jalla, maka hal itu bisa membuat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf kita menafsirkan bardaini, dua waktu yang dingin, yang pertama salat subuh dan yang kedua salat asar. Karena salat subuh merupakan akhir dari waktu yang dingin dan asar merupakan awal masuknya waktu yang dingin. Karena itu hadirin yang Allah muliakan, jangan sampai kita terlambat dari salat subuh ini. Dan salat subuh ini membuktikan keimanan. Bahkan salat subuh di antara salat yang benar-benar disaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya bacaan Quran di waktu pagi adalah disaksikan malaikat Allah. Maksudnya adalah salat subuh. Bahkan di salat subuh inilah bergantiannya para malaikat yang datang menjaga kita dan mencatat kita, malaikat siang dan malam. Waktu subuh mereka datang, malaikat malam naik, datang malaikat pagi untuk melaporkan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, seseorang yang Allah sebutkan dalam kitab yang mulia, yang menunjukkan betapa tinggi dan agungnya akhlak Rasulullah SAW, dan mengimani beliau sebagai puncak kebahagiaan. Bahkan Allah menjadi surga bagi mereka yang beriman kepadanya. Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ini demi Allah, di dalam mendengar perihal aku diutus dari kalangan umat ini, Yahudi kah atau dia Nasrani, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, dan dia mati di atas agamanya, agama Nasrani atau agama Yahudi atau agama apapun, dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, pasti ia termasuk penghuni neraka. Berarti mengimani Nabi alaihi salatu wassalam termasuk pokok dari segala kebaikan dan pokok-pokok dari segala puncak harapan manusia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak akan mungkin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mengimani Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan membahas satu surah dalam Al-Qur'an, ya, yang merupakan urutan ke-108, yang surat ini khusus membicarakan tentang baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, khusus membicarakan tentang keutamaannya tidak akan pernah terputus untuk selama-lamanya, keutamaan yang apabila kita memperolehnya sungguh kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Kautsar, yang mungkin kita terjemahkan dengan bahasa kita, kenikmatan yang berlimpah, yang besar, banyak, tak terhitung dari Allah Azza wa Jalla. Surah ini, hadirin yang Allah muliakan, menjadi bukti akan benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-Qalam, di mana Allah mengatakan dalam surah ini, Nun wal qalami wa ma yasturun,
ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Allah mengatakan nun wal qalami wa ma yasturun, demi kolam dan apa yang mereka tulis. Allah bersumpah dengan kolam, dengan pena sebagai alat tulis. Ya, malaikat menulis catatan amal kita. Allah pun menulis seluruh takdir kita di Lauhul Mahfuz. Dan makhluk yang Allah ciptakan pertama kali dalam satu pendapat para ulama adalah kolam. Meskipun yang lain mengatakan adalah arusnya Allah Ar-Rahman. Allah mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika min majnun. Engkau Muhammad dengan segala nikmat Tuhanmu, lihat, bi ni'mati rabbika bi majnun, engkau bukanlah orang gila. Muhammad, dengan segala nikmat yang Allah limpahkan kepada dirimu, bi majnun, anta bukan orang gila. Engkau bukan orang gila wahai Muhammad. Walaupun semua manusia mengatakan engkau gila, oh, engkau bukan orang gila. Lihat kata para ulama ketika Allah mengatakan bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Rabbmu, ketika lafaz nikmat disandarkan kepada Allah, maka nikmat di sini maknanya segala macam nikmat bersifat umum. Nikmat apapun yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada baginda Rasulullah itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah memberikan nikmat kepada hambanya yang gila. Enggak mungkin Allah memberikan nikmat terbesar berupa kenabian, kerasulan, turunnya Al-Qur'an kepada orang gila, enggak mungkin. Lihat ayat bunyi. Wa innaka la ajran ghairu mamnun, dan sesungguhnya bagimu Muhammad pahala dan balasan yang tidak pernah terputus. Sebagian ahli tafsir menuturkan bahwasanya ketika Nabi mulia alaihi salatu wassalam mengerjakan satu amalan, amal tersebut pahalanya tidak pernah terputus. Salatnya Rasulullah pahalanya tidak pernah terputus. Sedekahnya Rasulullah tidak pernah terputus. Baktinya Rasulullah kepada Allah dan kepada orang tuanya tidak pernah terputus. Apa yang Nabi kerjakan dari amal soleh tidak pernah terputus pahalanya, jamaah Allah muliakan. Bayangkan, ini keutamaannya sangat besar. Ya, Rasulullah kalau mengerjakan satu amal, pahalanya terus mengalir. Yang kedua, kata ulama, tidak ada satu amalan yang dikerjakan oleh umatnya melainkan Nabi dapat bagian pahala. Karena Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, man dala ala khairin kafa'ilihi. Siapa saja menunjukkan kepada kebaikan, maka dihukumi sebagai orang yang mengerjakannya, alias dia dapat pahala. Salah satu karunia, salah satu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya tercermin dalam surah Al-Kautsar ini, jamaah. Terdapat dalam surah Al-Kautsar limpahan yang banyak, karunia yang besar tak pernah terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita akan bahas. Satu surah ringkas, agung, besar, tinggi, tak akan pernah habis ketika kita berupaya untuk membahas ayat demi ayat. Tapi kita membahas menurut ilmu yang telah Allah berikan kepada kita melalui para ulama. Sedikit dari yang bisa kita bahas, tapi sedikit itulah yang patut kita mensyukuri. Karena memang kita nggak dikasih ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian dikasih ilmu kecuali hanya sedikit. Yang sedikit ini saja, jamaah, itu sudah masya Allah luar biasa barokahnya. Hadirin yang Allah muliakan, surah Al-Kautsar ini yang Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Masya Allah. Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak, limpahan nikmat yang tak ada hentinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Nikmat kenabian, nikmat kerasulan, nikmat apapun yang Nabi pernah dapati dari Allah sangat banyak dan tidak akan pernah terputus pahalanya. Padahal kalau kita lihat Nabi, bagaimana Allah mengujinya dengan berbagai macam bentuk ujian.
Sebelum lahir ke dunia Allah uji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya seorang ayah. Enggak pernah melihat sosok ayahnya. Matanya enggak pernah melihat bagaimana sang ayah. Telinganya enggak pernah mendengar bagaimana suara sang ayah. Tangannya enggak pernah menyentuh bagaimana kulit sang ayah. Rasulullah enggak pernah melihat itu. Rasul enggak pernah merasakan itu. Tapi tetap Allah katakan Allah telah berikan nikmat yang banyak. Menunjukkan dalam ayat ini betapa tingginya rasa syukur Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Rasulullah bukan orang yang mengingkari satu pun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fashalli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, yang tidak suka denganmu wahai Muhammad, yang mengkufurkanmu, yang ingkar kepadamu, abtar, akan terputus dari rahmat Allah, terputus kenikmatannya, terputus penyebutan namanya, terputus hidayahnya, terputus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun yang membenci Rasulullah, yang membenci agamanya, yang membenci umatnya, yang membenci syariatnya, ia pasti akan diputuskan oleh Allah dari rahmat Allah, dari hidayah, dari taufik, dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Sehingga kata ulama, inti dari surah ini ya diketahui dari ayat penutupnya. Inna syani'aka huwal abtar. Di mana seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan, apalagi kebaikan seperti hanya kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan iman, kebaikan syariat, kebaikan dunia, kebaikan akhirat tidak akan didapatinya ketika dia benci kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan benci kepada sunnahnya, benci kepada syariatnya. Ini tercermin dalam ayat bagian terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Ini inti jamaah. Inti surah ini ada di bagian akhirnya. Kalau di dunia dia merugi, tidak beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak mengimani syariatnya, tidak mengimani agamanya, udah pasti di akhirat lebih lagi merugi. Bukankah Allah mengatakan tabaraka wa ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam ini, barang siapa yang meyakini agama selain agama Islam, barang siapa yang beramal dengan selain agama Islam, falan yuqbala min, maka sesekali tidak akan Allah terima dari agamanya, amalannya, i'tikadnya, sumbangsinya buat agama, enggak akan Allah terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak dia pasti merugi. Pasti. Ayat ini ditafsirkan Nabi dari hadis yang tadi saya bacakan. Orang-orang yang mati di atas agama selain Islam sehingga beriman kepada Rasulullah, kana min ashabin nar, dia termasuk penghuni neraka. Inilah hakikat kebahagiaan. Karena hakikat kebahagiaan ketika kita semuanya Allah selamatkan dari siksa api jahanam. Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang selamatkan dari siksa api neraka, sumber kerugian, tempat kerugian, Allah masukkan ke dalam jannah, faqad faz, maka sungguh ia telah sukses, berhasil. Dan dunia ini hanyalah kehidupan yang menipu antum, menipu kita. Tertipu kadang kita dengan nikmat yang sebentar, tertipu kita dengan umur, tertipu kita dengan jabatan yang sebentar. Yang demi Allah, Allah akan tanya nanti pada hari kiamat jabatan itu. Allah akan tanya nikmat sehat, Allah akan tanya nikmat panjang umur, Allah akan tanya nikmat harta dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang adil, orang-orang yang cerdas, dia menjadikan semua nikmat itu untuk dalam taat kepada Allah Taala. Ya, ikhwan fillah azakumullah. Para ulama kita rahimahumullahu taala menjelaskan tentang surah ini.
Di antaranya namanya. Nama surah ini adalah Al-Kautsar. Ya. Nama surah ini adalah Al-Kautsar. Kemudian Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Kata para ulama, Al-Kautsar itu dari wazan fau'al, yang artinya minal kathrah, kebaikan dan kebajikan serta kenikmatannya melimpah. Kalimat nama orang misalnya Naufal. Naufal itu asal katanya naflun, artinya apa? Kebaikan. Naflun itu nafilah, fadilah, keutamaan. Naufal, fadilah, keutamaan yang banyak. Wazannya fau'al. Ini Al-Kautsar, Kautsar wazannya fau'al, yang artinya minal kathrah, kebaikan yang banyak. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan di juz yang terakhir, dia mengatakan Al-Kautsar fau'al minal kathrah, yang artinya wazan fau'al yang bermakna kebaikan yang melimpah. Jadi kalau Allah sebutkan Kautsar, ya, itu artinya semua jenis kebaikan, Pak. Kemudian nama surah ini ya disebutkan oleh Allah dengan surah Al-Kautsar karena memang sejatinya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam sekali lagi berbagai macam kebaikan. Tak terputus kebaikan itu. Baik Rasulullah masih hidup, apalagi pasca beliau meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Khonifuddin a'azakumullah. Surah Al-Kautsar ini turun 3 ayat. Dan sepakat para ulama surah ini diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah. Sebagaimana penuturan ahli tafsir yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil di juz yang terakhir. Dia mengatakan Suratul Kautsar Makkiyatun. Surah Al-Kautsar adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ibnu Abbas mengatakan nazalat suratu inna a'tainakal kautsar di Makkah. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhu, surah Al-Kautsar itu diturunkan oleh Allah di Makkah. Ya. Dan surah ini ikhwan, jamaah cintai Allah Subhanahu wa taala, sebagai penghibur Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di mana orang-orang musyrikin mengatakan Nabi Muhammad itu terputus nasabnya karena anak-anak Nabi alaihi salatu wasallam itu meninggal dunia. Ibrahim meninggal, Al-Qasim meninggal, dan seterusnya. Yang tinggal bersama Nabi alaihi salatu wasallam adalah 3 putrinya. 2 dinikah oleh Utsman, yang pada akhirnya meninggal sebelum wafatnya Nabi SAW. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulthum, pernah saya sampaikan kisahnya. Kedua anak Nabi ini dinikahi oleh 2 anaknya Abu Lahab, ya, Utbah dan Utaibah. Lalu keduanya menceraikan ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu mendakwakan dirinya seorang nabi. Allah anugerahkan ke Nabi kerasulan, dan Abu Lahab mencelaknya. Abu Lahab meludahi Nabi SAW. Abu Lahab perintahkan kedua anaknya untuk menceraikan putri Nabi SAW. Kata Abu Lahab, engkau pilih dia atau pilih saya? Engkau ceraikan anaknya Muhammad, kalau enggak, engkau tidak akan pernah hidup bersama saya dan enggak akan pernah dapat harta dari saya. Maka kedua putri Nabi diceraikan dan Nabi diludahi. Maka kedua putri Nabi ini dinikahi oleh Utsman bin Affan. Yang pertama Ruqayyah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita di masanya, diceraikan lalu nikahkan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Gak lamanya Ruqayyah meninggal dunia karena sakit. Setelah itu Ruqayyah menikahi Ummu Kulthum radhiyallahu anha pun meninggal dunia karena sakit juga. Kata Nabi,
sekiranya aku punya putri yang lainnya, tentulah aku akan nikahi engkau dengan putriku, wahai Utsman. Ternyata putri Nabi yang berikutnya dinikahi oleh siapa? Oleh Ali. Itu siapa? Fatimah. Dan Fatimah pun wafat enggak lama dari wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka orang-orang musyrikin menilai, melihat bahwasanya tidak akan ada keturunan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad abtar, Muhammad terputus nasabnya. Maka Allah turunkan ayat yang mulia ini, surah yang mulia ini untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat terputus itu bukan tidak punya anak. Hakikat terputus itu apabila kita tidak memiliki nasab dan keturunan. Hakikat terputus itu jika Allah Azza wa Jalla memutuskan hidayahnya, memutuskan rahmatnya kepada seorang hamba, sehingga namanya enggak lagi disebut. Banyak para ulama kita yang tidak punya anak, tapi namanya hari ini masih kita sebut. Siapa di antaranya? Siapa yang tahu? Imam Nawawi rahimahullah, Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Siapa lagi, Pak? Yang tahu? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, belum sempat nikah karena beliau sibuk dakwah, memerangi bangsa Tatar. Kaum muslimin dijajah oleh Tatar, ribuan jutaan kaum muslimin dibunuh. Khalifah takut dan beliau berdebat dengan orang-orang ateis, dengan orang-orang agnostik yang nggak percaya dengan adanya Allah, percaya tapi nggak benar percayaannya mereka itu. Debat dengan tasawuf, ahli-ahli tasawuf, debat dengan orang Yahudi, dengan orang Nasara, dengan para fanatikut mazhab. Beliau sering keluar masuk penjara, tidak sempat menikah. Rahimahullahu ta'ala. Tapi beliau meninggalkan anak murid. Bukan anak kandung. Anak muridnya inilah yang membela beliau, yang menyebarkan ilmu beliau. Sehingga hari ini nama Syekhul Islam tetap kita sebut rahimahullahu ta'ala. Ini hakikat sambungnya rahmat Allah. Walaupun tidak punya anak, tapi nama beliau kita kenal. Betul gak? Berapa banyak orang yang punya anak, tapi kebaikannya nggak disebut. Berapa banyak orang yang punya anak, tapi kebaikannya nggak dilihat oleh orang. Terputus kebaikannya. Lain halnya dengan mereka yang taat kepada Allah. Walaupun tidak punya anak, Allah berikan penyebutan yang baik. Lihat Rasulullah SAW. Allah buktikan dengan surah yang lainnya. Alam nashrah laka sadra. Bukankah aku lapangkan dadamu ya Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami maafkan segala kesalahan. Apa lagi? Allazi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan pundakmu, punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutan namamu. Lihat, Masya Allah. Tidak ada seorang pun yang namanya paling banyak disebut setelah nama Allah melebihi nama Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ketika orang masuk agama Allah, apa yang dia katakan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salah satu syahadatnya. Syahadat kerasulan. Lihat jemaah muliakan. Maka ayat yang mulia ini atau surah yang mulia ini turun dengan ringkasnya. 3 ayat yang paling ringkas, surah Al-Kautsar. Di dalamnya menunjukkan akan kebaikan yang langgeng bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namanya dikenang, namanya disebut, bahkan namanya menjadi syarat sahnya orang itu masuk Islam. Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, luar biasa ikhwan. Kata para ulama, mereka mengatakan fahadhi suratu hiya aqsaru suwaril Quran 'alal itlaq. Surah Al-Kautsar ini surat yang paling pendek di dalam surah Al-Quran secara mutlak. Insyaallah Allah ingin ungkapkan itu ikhwan jamaah. Tentang segala kenikmatan, kebaikan yang Allah curahkan kepada Rasulullah hanya dengan 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Titik. Selesai. Allah hanya ungkapkan dengan 3 ayat. Dan ini surah paling pendek. Dia kata Syekh, wa ala qisari ayatiha fahiya 'azimatus sya'n katsiratul ma'ani
wad-durus wal ibar wal ahkam. Meskipun dia pendek ayatnya, tapi berisi tentang keagungan yang besar, makna-makna yang mendalam, pelajaran serta ibrah dan hukum-hukum yang besar, hukum-hukum yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Tughatti masahat aqdiyatan wa ilmiyatan wa sulukiyatan wa akhlaqiyatan, yang mampu menutupi berbagai macam bentuk akidah. Ini akidah ini tersimpan dari sini, Pak. Di surah ini, Pak, tersimpan akidah apa? Ada yang tahu? Tentang haud Nabi, telaga Nabi alaihissalatu wassalam. Telaga Nabi namanya Al-Kautsar dalam satu tafsiran para ulama. Ya. Ini akidah. Ya, nanti kita akan melewatinya. Khilaf para ulama, apakah kita minum haud Nabi dulu atau lewat sirat? Sebagian mereka mengatakan kita minum haud Nabi dulu di Arasat yaumul qiyamah, di pelataran hari kiamat, di mahsyar. Pada saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berdiri di bawah terik matahari sejarak 1 mil, keringat kita mengucur. Dalam kondisi kita tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian. Kumpul laki dan perempuan jadi satu. Anak kecil, orang tua, jin yang pertama dan jin terakhir. Manusia pertama, manusia terakhir. Sampai seluruh makhluk Allah kumpulkan, termasuk binatang-binatang melata. Kondisi sangat mencengangkan jamaah, yang menakutkan, sehingga mereka mencari seorang penolong. Maka mereka datang kepada para rasul, para nabi. Sampai pada akhirnya mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun sujud di bawah arsy-Nya Allah tabaraka wa taala dengan sujud yang lama, yang belum pernah diucapkan seorang pun di muka bumi ini, yang doa itu disimpan Nabi SAW untuk umatnya nanti pada hari kiamat. Maka ketika Nabi sujud, Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tusyafa. Muhammad, angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberi, mintalah syafaat, engkau pasti diberi syafaat. Maka setelah itu, ya Allah, umatku, ya Allah, segerakanlah hisab. Maka Allah mengatakan, wajah rabbuka wal malaku saffan saffan. Maka datang Rabbmu, Allah datang, dan malaikat berbaris. Allah mulai hisab satu persatu. Orang kafir langsung masuk ke dalam neraka. Mereka nggak ada kebaikan sama sekali. Orang kaya tertahan dengan kekayaannya. Orang memiliki jabatan tertahan dengan jabatannya. Maka yang pertama kali masuk surganya Allah, mereka yang miskin tapi banyak amal salehnya. Dan generasi pertama masuk surganya Allah yang wajahnya seperti bulan purnama, yang mereka masuk surga 70.000 orang, tidak dihisab dan tidak diadab. Lama, Pak. Kita berdiri di hadapan Allah 1000 tahun di sana. Ya. 1 hari di sana, maaf, 1000 tahun di sini. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 hari di sana, 1000 tahun di dunia. Berarti umur kita 60 tahun enggak ada apa-apanya. Capek, keringetan, lelah menunggu persidangan Allah. Selesai kita dihisab, kita menikmati minuman telaganya Rasulullah. Ini salah satu pendapat para ulama yang mengatakan itu sebelum adanya sirat. Ada yang mengatakan setelah sirat kita capek, dihisab, di mizan, ya. Lewat sirat, sirat itu lewatin jembatan jahanam yang Allah bentangkan di atas punggung jahanam. Selesai di ujung sirat, kita nggak bisa masuk surga sampai datang Rasulullah bukakan pintu surga. Lalu kita minum dulu telaga Rasulullah. Ya, kata Nabi, barang siapa yang minumnya, lam yadma abadan, tidak akan pernah haus untuk selamanya. Ini akidah Ahlussunnah, Pak. Ya, sehingga kata Syekh yang mulia, hafizahullah taala, tughatti masahat aqdiyah wa ilmiyah wa sulukiyah wa akhlaqiyah, yang mencakup semua permasalahan akidah, keilmuan, suluk, akhlak, dan adab. Masya Allah, ini ayat terpendek, Pak. Dalamnya luar biasa. Di mana akidah kita teruji dengannya. Ya. I'lam
Kata sebagian ulama di antaranya Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ar-Razi. I'lam anna hadhihi surata ala ikhtisariha fiha lataif. Ketahuilah, surat ini meskipun pendek, tapi dalamnya menyimpan berbagai macam kelembutan isyarat. Allahu Akbar. Luar biasa, Pak. Sehingga kata para ulama dari Syekh Ibnu Utsaimin, kalau setiap ulama dengan berbagai macam keahlian dari segi ilmunya berupaya mengambil manfaat dari ayat Al-Quran, nggak akan pernah habis keutamaannya. Datang ulama fikih ngambil keutamaan dari Quran, nggak akan habis. Datang ulama ahli usul fikih, datang ulama ahli hadis, datang ulama ahli balaghah, datang ulama ahli ma'ani, datang ulama ahli tafsir. Mengambil semua mutiara dalam Quran, faedahnya nggak akan pernah kelar untuk selamanya. Siapa yang bisa menguasai semua ilmu Quran kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam? Lihat. Ilam anna hadhihi surata ala ikhtisariha fiha lataif. Lihat kata ulama. Ketahuilah jamaah, surat ini walaupun pendek, terdapat di dalamnya apa? Keutamaan yang besar. Kelembutan. Ya. Insyaallah. Hadirin yang Allah muliakan, surah yang mulia ini surah yang sangat agung. Turunnya surah ini, ya, sebagaimana penuturan para ulama, saat itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang berada di tengah-tengah para sahabat. Kata Anas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Pak. Anas mengatakan, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina id aghfa ighfa'atan thumma rafa'a rasahu mutabassiman." Rasulullah SAW itu pernah satu hari berada di tengah-tengah kami. Tiba-tiba Rasulullah itu pingsan bentar, lalu bangun lagi, lalu mengangkat kepalanya mutabassiman sambil tersenyum. Masya Allah. Rasulullah di antara para sahabat itu tiba-tiba pingsan. Sebentar, bangun lagi, angkat kepalanya, lalu tersenyum. Faqulna, ma adhaka ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kata Anas, kami bertanya, apa yang membuat Anda tertawa? Jadi tertawanya Nabi itu senyum, Pak. Nggak kayak kita. Rasulullah ketawanya apa dengan senyum? Mutabassiman. Dan senyum kita kepada sahabat kita apa? Sedekah. Cuman di negeri Islam, Pak, orang kalau ketemu senyum. Benar. Kenapa? Karena memahami senyum itu sedekah. Dan senyum itu menandakan benarnya iman seseorang karena Allah ketika senyumnya karena Allah. Apa kata Rasulullah? Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyumnya Anda kepada saudara Anda sedekah. Masya Allah. Ketemu teman senyum, ketemu istri senyum. Sama teman senyum, sama istri masa cemberut. Di mana, Bang? Kajian. Di mana, Bang? Masjid. Datang kagak senyum, mending bawa oleh-oleh. Ya. Sama istri kayaknya galak. Sama teman, Masya Allah Ustaz, apa kabar? Senyum. Mat istri. Jangan ikhwan. Kalau sama orang lain terhitung sedekah, sama istri lebih ajib lagi sedekah. Lebih lumas, Masya Allah lagi. Ya. Apa kata Rasulullah? Qal unzilat alayya anifan suratun. Barusan Allah turunkan kepadaku sebuah surah. Suratun. Faqara'a, kata Anas, maka Rasul pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama khilaf, apakah bismillah di sini bagian dari surah Al-Kautsar atau tidak? Bagaimana pernah saya sampaikan ya, bismillah itu diantaranya ya ijma' para sahabat masuk dalam surah An-Naml. Ketika Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis, Bismillahirrahmanirrahim min Sulaiman, kan begitu. Mengatakan bismillah itu sebagai fasilah, sebagai pembeda antara satu surat dengan surat yang lainnya. Surat ini dan surat itu beda di mana?
ada kalimat bismillahnya sebagai fasilah, sebagai apa? Pembeda dan penyekat. Mengatakan bismillah itu satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Ada mengatakan bismillah itu ayat pertama dalam semua surat, tapi tidak terhitung dalam surat tersebut. Artinya ayat ya, tapi tidak masuk dalam setiap bilangan surat kecuali Al-Fatihah. Karena itu ulama mengatakan, apakah bismillah ini termasuk dalam surah Al-Kautsar? Khilaf para ulama. Tapi yang jelas kata Anas, faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasul mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ini kita disunahkan membaca bismillah pada setiap ra'sul ayat, di awal ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau untuk menyampaikan ayat. Tapi kalau pada saat ceramah, saat khutbah, itu nggak perlu pakai bismillah dan nggak perlu pakai ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau Allah Ta'ala nggak perlu. Kenapa? Karena kita bukan sedang baca Quran, kita sedang membawakan ayat. Gitu. Ya. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Selesai sampai situ. Kata Anas, "Tsumma qala." Lalu beliau mengatakan, "Atadruna mal kautsar?" Kalian tahu enggak apa itu al-kautsar? Lihat. Nabi bertanya untuk memberikan faedah. Nabi bertanya untuk memberikan mereka faedah dan apa? Memberikan mereka semangat untuk mengetahui ilmu. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami mengatakan kata Anas, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini menunjukkan jujurnya para sahabat. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan sok tahu. Tanya Allah wa rasuluhu a'lam. Qal, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jal alaihi khairun katsirun huwa haudun taridu alaihi ummati yaumil qiyamah aniyatuhu adadun nujum fayukhtalajul abdu minhum fa'aqul rabbi innahu minni fayaqul ma tadri ma ahdatha ba'daka. Kata Rasulullah, Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai, sebuah telaga yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadaku nanti di akhirat. Khairun katsir, sebagai kebaikan yang melimpah. Wa huwa haudun, dan dia merupakan haudku, telagaku yang akan dijumpai, didatangi oleh semua umatku nanti pada hari kiamat. Umat Nabi Muhammad akan datang ke haudnya Nabi, meminum darinya. Mereka minum dari telaga Nabi yang putihnya lebih daripada susu, yang manisnya lebih pada madu, yang bilangan ceretnya, atau ceret gak? Cidukannya, gelasnya, ududun nujum, adadun nujum, lebih banyak dibanding bintang-bintang di langit. Artinya kita nggak perlu khawatir berebutan gelas. Ini punya saya, masih banyak tuh gelas nggak dipakai, pakai itu minum. Tapi nggak ada itu berapa bentuknya, ya. Fayukhtalajul abdu minhum, ada sebagian hamba yang Allah halangi dari minumnya. Aku mengatakan, ya Allah, itu umatku. Apa kata Allah? Ma tadri ma ahdatsa ba'daka. Wahai Muhammad, Anda tidak tahu, kamu tidak tahu apa yang telah mereka perbuat tentang agama Allah pasca engkau wafat. Artinya mereka berbuat hal-hal yang baru, berbuat muhdath, berbuat bid'ah bahasa kitanya, bahasa agamanya. Masya Allah. Lihat jemaah memuliakan. Ini Masya Allah. Jadi sebab turunnya ayat ini hadiah langsung dari Allah. Allah yang turunkan Rasulullah surah yang ini secara langsung. Rasulullah lagi tidur, ada satu riwayat tidur, pingsan itu, bangun, tertawa dan senyum. Masya Allah. Ini menunjukkan jamaah, kalau ada datang kabar baik, berita yang baik, ya, segeralah kita menyampaikannya kepada orang-orang terdekat kita. Dan itu sunnah. Itu sunnah. Kabar baik, apapun kabar baik itu. Semua kabar baik. Apakah masalah dunia atau masalah akhirat, masalah agama. Kalau kita dapat kabar baik, segera sampaikan kepada orang terdekat dengan kita.
Sampaikan dengan penuh antusias, dengan wajah yang ceria. Lihat Nabi tersenyum sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya ayat. Dan kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi mensyukuri turunnya ayat tersebut karena berisi tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah itu pasti benar. Makanya jamaah muliakan, Nabi orang yang paling banyak tersenyum. Bahkan gara-gara senyum, sebagian sahabat masuk Islam. Di antaranya Jabir. Ya, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu qatta illa tabassam. Saya tidak pernah menjumpai Nabi sejak saya masuk Islam kecuali Nabi tersenyum kepada saya. Masya Allah. Inilah yang membuat Jabir bin Abdullah masuk Islam karena Nabi itu sering tersenyum. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jamaah Allah muliakan, jadi turunnya ayat ini ketika Nabi sedang berada di antara para sahabatnya. Allah turunkan. Dan sebagian ulama menuturkan surah ini jamaah muliakan untuk apa? Tasliyah, hiburan. Hiburan Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apa yang dikatakan orang kafir tentang Nabi, Nabi akan terputus segala kebaikannya, Nabi akan terputus nasabnya, Nabi akan terputus penyebutan namanya, itu dusta, itu bohong. Dan Nabi sempat sesak dadanya, sempit dadanya karena mendapatkan umpatan seperti itu. Kalimat-kalimat yang menyudutkan Nabi. Maka Allah turunkan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berapa banyak Quran itu turun untuk membuat hati Nabi kuat, lega, lapang dadanya, menerima segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita jamaah. Hendaklah kita menjadikan Quran sebagai sebab lapang dada. Kalau kita dengan Quran enggak lapang dada, dengan apa lagi? Allah mengatakan fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan ucapan apa lagi kalau bukan dengan Quran ente kamu beriman, kata Allah. Maka ucapan apa lagi, kalimat apa lagi yang dengan Quran mereka nggak beriman? Kalau dengan Quran nggak bisa beriman, berarti hati mereka emang dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan. Surah ini jamaah, kalau kita rinci, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi ini atau dalam surah ini ada berapa faedah. Yang pertama, al-ata al-ilahi ghairul mahdud. Pemberian Allah tidak pernah terhenti, Pak. Nikmat Allah enggak pernah terhenti ya, Masya Allah, Pak. Pokoknya nikmat Allah itu luar biasa sama kita. Sampai kita lagi sakit, itu nikmat tetap ada sama kita. Betul gak, Pak? Betul. Kita lagi sakit, di mulut kita pahit, tapi masih mata kita masih bisa melihat, alhamdulillah. Telinga kita masih bisa mendengar, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa berjalan, hati kita masih bisa engeh, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberian Allah enggak pernah terputus. Sehingga man al-kautsar, kata ulama tadi sekarang apa? Al-ata al-katsir, al-kathrah, pemberian yang banyak dan melimpah tak terputus. Ya. Termasuk diantaranya surga bagi Nabi SAW. Nabi nanti berada di puncak surga tertinggi, Pak. Kita bisa dapat nikmat ini, Pak, ketika kita mencontoh Nabi SAW. Di antaranya apa? Akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita dengan amal kita, Pak, gak mungkin sampai bertemu dengan Nabi SAW. Gak mungkin. Kalau melihat kondisi amal kita. Tapi kita bisa berjumpa dengan Nabi, dekat dengan Nabi majelisnya, dengan apa? Dengan akhlak. Apa kata Nabi? Ya, inna aqrabakum minkum min majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling dekat di antara antum dengan saya majelisnya pada kiamat yang terbaik akhlaknya. Yang terbaik. Dan akhlak ini ibadah kita sepanjang hayat. Enggak pernah berhenti.
akhlak. Maka perbaiki akhlak kita, kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata ulama, wa haudun nabi fi arasatil yaumil qiyamah. Ini kebaikan. Terus, Pak. Jadi kebaikan Nabi itu enggak terhenti saya jelaskannya sampai hari kiamat. Terus berlanjut. Apa lagi? Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung yang nantinya Nabi minta kepada Allah agar segerakan hisab. Sebagian ulama mengatakan di antara tafsiran Al-Kautsar dibawakan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali ada 17 penafsiran mana Al-Kautsar. Tapi makna yang paling mendekati adalah apa? Nikmat dan telaga. Ya, sehingga kata para ulama, ya, di antaranya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti juga mengatakan demikian, ya. Dan Al-Kautsar ini maknanya kebaikan yang banyak, apapun itu. Saya rinci: pertama, surga. Kedua, sungai di surga. Ketiga, telaga Nabi SAW. Keempat, kenabian dan kerasulan. Kelima, Al-Quran. Keenam, Islam. Ketujuh, kemudahan menghafal Al-Quran. Kemudian kata ulama lagi tafsirannya adalah banyaknya sahabat. Nabi itu sahabatnya banyak, 124.000 sahabat. Masya Allah. Apalagi Nabi itu namanya ditinggikan oleh Allah sebagaimana ungkapan dalam surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Ada lagi mengatakan syafaat. Ada lagi mengatakan mukjizat Nabi. Banyak sekali, Pak, keutamaan itu. Enggak terhitung. Ini ijtihad sebagian ulama yang mengungkapkan makna Al-Kautsar, itu maknanya bukan haud saja. Namanya bukan nama sungai saja, tapi beragam. Ya. Bahkan diantaranya adalah ulama yang memahami Al-Kautsar salat 5 waktu. Menunjukkan, Pak, salat 5 waktu itu kebaikan. Kebaikan luar biasa. Ya, kalau saya sama jamaah fokus mengerjakannya demi Allah, Allah akan mudahkan segala kebaikan kita. Dan kalau kita lambat dalam mengerjakan sholat, ditunda-tunda, maka Allah akan lambatkan semua urusan kita. Hati-hati dengan sikap menunda-nunda sholat. Itu bisa berbahaya bagi kelangsungan hidup kita. Ya, namun kebanyakan ahli tafsir mereka menafsirkan kalimat Al-Kautsar adalah telaga dan sungai di surga. Ini kebanyakan ahli tafsir. Ya, ini poin pertama yang bisa kita ambil. Yang kedua, Pak, al-ikhlas wa syukrulillahi ta'ala. Ikhlas kepada Allah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalimat ikhlas ini, Pak, tercermin dalam firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jangan pernah kita sujud dan ruku kecuali hanya karena Allah. Jangan sesekali kita mengerjakan salat kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita ingin sehat. Bukan sebatas agar Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan kita. Bukan sebatas karena kita mengerjakan kewajiban, bukan. Tapi tunaikan salat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata ulama, amal ikhlas fahuwal amru bita'liqil a'malil waridah fi surati billahi ta'ala li rabbik. Adapun ikhlas ini berkaitan dengan amal yang kita mengerjakannya karena Allah dan tercermin dalam firman Allah, li rabbika, karena Tuhanmu. Jadi kita salat bukan karena mertua, bukan karena orang tua, bukan karena istri, bukan karena teman, bukan karena sebatas menggugurkan kewajiban, tapi tunaikannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Syekh, akhlis amalaka lillah duna siwah. Murnikan amalanmu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Adapun syukur, Pak, dari mana kita tahu adanya syukur di sini? Kata Syekh,
fa innal amra bil ibadati waqa'a ba'da dzikril 'ata. Wal 'ata yastalzimu syukra wa arfa'u anwa'i syukr asyukru bil amal. Masya Allah. Kata para ulama, sesungguhnya perintah beribadah itu datang setelah penyebutan nikmat. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami yang telah memberikan engkau nikmat yang banyak. Ini nikmat. Setelah itu Allah. Apa Allah sebut? Fasalli rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat karena Allah dan berkurban. Allah sebut dulu nikmat baru salat. Ya. Menunjukkan ikhwan azakumullah, pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala melazimkan syukur. Mengharuskan kita mensyukuri Allah tabaraka wa taala. Dan salat itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Dan sebaik-baik ungkapan syukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sehingga kata Ibnu Qayyim apa? Asyukru ta'atul mun'im. Syukur itu adalah Anda mentaati Allah yang telah memberikan Anda nikmat. Berarti kalau kita maksiat kepada Allah, kita enggak syukur. Kalau kuping kita ini bisa mendengar, digunakan untuk mendengar hal yang haram, mendengarkan ghibah, mendengarkan hal yang haram, maka kita enggak syukur kepada Allah. Kalau mata kita bisa melihat hal yang haram, menyaksikan tayangan-tayangan yang haram, melihat aurat-aurat wanita yang tidak halal kita lihat, maka kita nggak bersyukur kepada Allah. Kalau mulut kita ini bisa ngomong, yang harusnya dengan mulut ini kita mensyukuri Allah dengan baca Al-Quran, dengan dakwah di jalannya, berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan istighfar dengan mulut kita. Kita malah menggunakannya haram, menggibahi manusia, mencela, mencaci maki, menghina. Kita nggak bersyukur pada Allah dengan mulut kita. Masya Allah. Jadi Allah sebutkan syukur, nikmat, setelah itu salat. Berarti mengerjakan ibadah kepada Allah sebagai bentuk ungkapan syukur. Singkat ulama apa? Wa arfa'u anwa'i syukur asyukru bil amal. Dan syukur yang paling tinggi adalah dengan kita mensyukuri Allah, mengaplikasikan amal soleh. Makanya di antara bentuk syukurnya istri apa kepada suami? Apa? Mentaatinya. Mentaatinya Bapak Ibu. Lihat ketika datang seorang wanita kepada Rasulullah, menceritakan, menjelaskan bagaimana suaminya. Rasulullah enggak menyalahkan dulu suaminya. Karena yang datang ini seorang wanita. Nabi enggak dengar langsung bagaimana penuturan suaminya. Nabi katakan, "Aina anti minhum? Fa innahu jannatuki wa naruki." Hai istri, hai para wanita, bagaimana engkau berbuat baik kepada suamimu? Bagaimana caramu bermuamalah kepada mereka? Karena suamimu itu surgamu dan neraka. Taat kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf. Dan suami kudu wajib bermuamalah dengan istri dengan cara terbaik. Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan berbuat baiklah kepada istri dengan cara yang terbaik. Bergaullah dengan para istri dengan cara terbaik. Jangan Anda memukulnya, jangan Anda membiarkannya terlontang-lantung, jangan Anda tidak menafkahinya, jangan Anda memburukan wajahnya, jangan Anda mencelanya di hadapan keluarganya. Itu diantara bentuk memuliakan istri. Lihat, Masya Allah jamaah, luar biasa. Jadi masing-masing itu harus memiliki apanya? Standar kewajiban dan hak. Ya, ini syukur dan ikhlas. Ini kalau kita gali, nggak kelar habis zuhur. Benar, wallahi Pak, ajib. Surah ini. Dan saya sampai buka 5 kitab tafsir diantaranya untuk mengetahui makna ini, Masya Allah. Gak ada habisnya. Allah bilang dalam hati ini, kalau dibahas suruh ini saja, berapa jam? Tapi keterbatasan waktu menjumpai kita. Kata ulama, ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Apa-apa yang gak bisa kita gapai semua, tolong jangan ditinggalin.
kita bahas apa yang kita mampu membahas. Ya. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Pak. Beliau mengatakan, "Faj'al salataka kullaha li rabbika khalisan duna ma siwa minal andani wal aliha." Jadikanlah salat Anda yang Anda kerjakan semuanya karena Allah ikhlas, bukan karena selain Allah. Bukan karena tandingan bagi Allah, bukan karena mengharapkan pujian manusia, sanjungan manusia, ucapan Masya Allah, antum orang yang soleh, antum orang yang rajin. Tidak, itu semuanya sebentar. Ungkapan manusia kepada kita beberapa pujian itu hanya sesaat. Hari ini puji kita, besok dia bisa mencela kita. Tapi kalau Allah ridho sama kita, selamanya Allah akan ridho. Allah mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Jadi tolong jangan cari ridho manusia. Ridho manusia kata Imam Syafi'i, syai'un la yudrak, tidak mungkin kita gapai. Selamanya. Ya. Wa kadzalika nahruka ij'alhu lahu duna al-awthan syukran lahu ala ma ataka minal karama wal khair alladhi la kuf'an lah wa khassaka bihi min i'ta'ika iyyakal kautsar. Kata Imam At-Tabari, beliau melanjutkan ucapannya, demikian pula sembelihan wahai Muhammad, demikian pula kurban wahai Muhammad, jadikanlah karena Allah, bukan karena berhala itu. Sebagai syukurmu kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu dari karamah, kebaikan, dari segala keistimewaan yang tidak ada bandingannya, yaitu khusus untuk dirimu yang Allah berikan itu hanya untuk wahai Muhammad. Masya Allah, luar biasa, Pak. Jadi Allah perintahkan Muhammad mensyukur nikmat Allah dengan apa? Dengan taat, bukan dengan maksiat. Sekali lagi jamaah, kalau kita bermaksiat kepada Allah, itu tandanya kita nggak bersyukur, kita kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Poin kelima, Pak, nihayatu khusumir Rasul fid dunya wal akhirah. Akhir dari orang-orang yang memusuhi Rasulullah dunia dan akhirat. Hari ini Rasulullah dihinakan, Quran dihinakan, ada yang dibakar, ada yang diinjak-injak, ada yang dijadikan sebagai jimat. Ada gak orang jadikan Quran sebagai jimat? Ada. Ada yang aneh-aneh dengan Quran, kata mereka. Artinya membuat hal yang aneh dengan Quran. Dibakar, masukin air, lalu diminum. Biar hafal Quran. Yakin gak bakal hafal? Iya. Karena cara menghafal Quran bukan begitu caranya. Ya. Quran bukan sekedar dipajang. Karena turunnya Quran untuk apa? Agar kita faham. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun, kata Allah. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran agar kalian memahami. Cerdas. Pahami Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indillahi lawajadu ikhtilafan katsira. Kenapa mereka enggak mau mentadabburi Al-Quran? Atau hati mereka ada gemboknya? Dalam ayat yang lain mengatakan, kenapa mereka tidak mau mentadabburkan Al-Quran? Kalau sekiranya Quran turun bukan dari sisi Allah, pastilah kalian mendapatinya pertentangan yang hebat. Ingat, Masya Allah. Ya. Jadi orang-orang yang memusuhi Rasulullah, memusuhi agama Allah, memusuhi sunnahnya, hancur dunia akhiratnya. Hancur, Pak. Ya, nggak bisa diharapkan dari orang seperti ini. Makanya nanti di akhirat orang-orang yang berbuat hal-hal yang tidak baik tentang agama ini, membuat hal-hal yang baru, dihalau oleh Allah. Nggak boleh minum telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, ma tadri ma ahdatsa ba'dak. Muhammad, kamu nggak tahu apa yang telah mereka buat setelah kau meninggal dunia. Ya. Makanya Nabi mengatakan, biarkanlah aku dengan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Artinya jalankan agama ini menurut apa yang aku perintahkan. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fajtanibu, kata Nabi. Apa saja aku perintahkan kalian, monggo kerjakan semampu kalian, kata Nabi. Tapi ingat, aku larang kalian, tolong tinggalkan segera. Ini perintah agama.
Agama ini mudah, Pak. Kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, kata Nabi SAW. Begitu. Dan Allah mengatakan, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul berikan, kerjakan. Dan yang dilarang, tinggalkan. Begitu agama. Kata Nabi, inna hadza dinun yusrun falan yushadda din ahadukum illa ghalabahu. Agama ini mudah dan tidak ada orang yang membuat susah, keras-keras, tasyaddud melampaui batas dalam agama, pasti dia akan dikalahkan. Enggak bisa mengerjakan. Lihat. Nihayatul khusumir rasul fid dunya wal akhirah. Ya, puncak dari segala sesuatu yang orang itu bermusuhan kepada Rasulullah, ini adalah kecelakaan, kehinaan, kerugian di dunia dan juga di akhirat. Kata ulama, ketika Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar, ay inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bih minal huda wal haq wal burhan as-sati' wa nuril mubin wal abtar al aqallu al adhil al munqati' an khairai ad-dunya wal akhirah walladzi la yabqa dzikruhu ba'da mautih. Kata ahli tafsir, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang benci kepada Anda wahai Muhammad, membenci apa yang engkau datang bersamanya berupa Al-Qur'an, hidayah, petunjuk, kebenaran yang jelas, cahaya yang nyata, dialah terputus, dialah hina, dialah yang terputus segala kebaikannya dunia akhirat, yang tidak memiliki apa-apa setelah ia matinya. Enggak disebut namanya. Lihat Abu Lahab, lihat Abu Jahal, tidak ada orang yang menjumpai namanya kecuali laknatullahi alaih. Enggak disebut kebaikannya jamaah. Ya. Apakah Allah menyebut kebaikan Abu Lahab dalam Quran? Justru Allah sebut apa? Neraka. Kan pernah kita bahas ayatnya. Ya tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ayat ini sebagai justifikasi bagi Allah, kepastian dari Allah, Abu Lahab penghuni neraka walaupun orangnya masih berjalan di dunia. Allahu akbar. Besar, Pak. Ya. Jam 8 ya. Nggak berasa ya? Masya Allah. Dikit lagi, Pak. Jadi intinya, Pak, orang-orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terputus dari segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dari surah ini juga kita dapat faedah disyariatkannya salat dan berkurban sebagaimana pernah kita sampaikan. Ya, salat di sini mencakup semua salat, terutama yang wajib dan yang sunnah. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Tegakkanlah salat karena Rabbmu dan berkurban. Ya. Dan menunjukkan jamaah memuliakan, salat di sini kata ulama juga salat Id, Idul Adha. Dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan tentang wajibnya salat Id. Ya. Kenapa? Setelah itu Allah sebutkan nahar. Berarti pada saat kita hari raya Idul Adha, kita salat dulu baru menyembelih. Jangan dibalik. Ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Ya. Kemudian dalam ayat ini atau surah ini tercantum pengertian atau faedah buat kita, daruratu mukhalafatul musyrikin wa ahli jahiliyah fi sulukiyatihim al-qabihah. Wajibnya kita berbeda dengan orang-orang kafir dari akhlak, dari adab, dari suluk. Enggak boleh sama. Kalau mereka membenci Rasulullah, kita mencintai Rasulullah, kita mengimani Rasulullah, kita membela Rasulullah, kita bela agamanya, bukan malah menghina. Ini ada muslim kok malah mencela Rasulnya. Ada muslim yang mencela agamanya, ini gak masuk akal. Patut dicurigai keislamannya. Iya. Ya. Kalau musyrikin menyembah selain Allah, kita harus menyembah Allah.
Kalau mereka mencela, mencaci maki Rasulullah, kita harus mentaati Rasulullah, mencintainya, membelanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga faedah berikutnya, wujubud difa' 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nusrati dini wa syariati. Wajibnya membela Nabi, membela agamanya, dan membela apanya? Syariatnya. Wajib. Ya. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita di rumah. Wajibnya kita mencintai Nabi, membela sunnah Nabi, membela agama Nabi. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah. Membantah berbagai macam syubhat yang beredar, yang berupaya menjelek-jelekan syariat Nabi SAW. Syubhat-syubhat yang beredar untuk memojokkan Islam, kita bela, kita hempaskan, kita bantah satu demi satu dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ya. Yang terakhir, Pak. Ya, i'jazu fis surah. Al-i'jazu fis surah. Ada kemukjizatan dalam surat ini, Pak. Mukjizatan. Surat ini ringkas, cuma 3 ayat tapi isinya Masya Allah. Ya. Menunjukkan ayat Al-Quran itu pure, murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan gimana mukjizatnya? Keberadaan nikmat ini terus sampai hari ini kita lihat bagaimana Allah berikan nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agamanya tetap ada, sunnahnya tetap beredar, ya kan? Orang-orang yang membencinya pun dibinasakan oleh Allah. Orang-orang yang mencintainya Allah berikan anugerah. Orang-orang yang mencintai Rasulullah, membela Rasulullah, ini masuk dalam firman Allah, wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan penyebutan namamu. Tidak ada seorang ulama ahlus sunnah yang membela Nabi kecuali ditinggikan namanya, Pak. Ini para ulama ahlus sunnah. Disebut namanya. Minimal kita mengatakan rahimahullah. Jadi kalau Anda, kalau saya, kalau jamaah membela sunnah Nabi, Allah angkat namanya. Meskipun kita bukan orang yang terkenal di muka bumi. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung di bulan depan insyaallah ya. Ya. Tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kita belum jelaskan secara spesifik bagaimana telaga Nabi, bagaimana luasnya. Nanti kita akan bahas dan bagaimana amalan yang bisa membuat kita bisa minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini. Nanti kita sambung lagi insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Surat ini yang menarik ya, Masya Allah. Nanti kita sambung lagi insya Allah. Ada pertanyaan, Pak?